Perhitungan dat flow yang pertama adalah perhitungan pada pipa atau aliran pada pipa. Pipa kita ketahui memiliki luas penampang yang sama sepanjang pipa tersebut. Jadi kalau di sini ya kita punya pipa, maka sepanjang X ya, sepanjang pipa ini, maka tidak ada perubahan luas penampang atau constant cross sectional area. Bisa dikatakan dA per dx-nya sama dengan 0. Sehingga dari persamaan 7.9 dan 7.10, di sini persamaan yang mengandung dA per dx dapat kita abaikan karena tidak ada perubahan luas penampang. Sehingga persamaan menjadi ini untuk dP per dx dan ini untuk U du per dx. Aliran pada pipa itu ada dua, yaitu subsonik dan juga supersonik. Nah, di antara subsonik dan supersonik itu ada namanya sonik. Di sini ketentuan untuk subsonik, sebelumnya kita punya persamaan Mach number. Mach number merupakan rasio kecepatan fluida pada pipa terhadap kecepatan suara pada fluida atau U per C. Sini apabila aliran subsonik, maka 1 min m kuadratnya lebih besar 0 atau m kuadratnya kurang dari 1. Jadi Mach numbernya kurang dari 1. Ini mengimplikasikan, menjelaskan bahwa dP per dx-nya kurang dari 0 atau terjadi penurunan tekanan sepanjang aliran pipa. Jadi kalau kita di sini misalkan inlet, kemudian atau kita tuliskan 1 ya, yang 2 ini merupakan outlet atau discharge atau keluaran, maka dia terjadi penurunan tekanan sepanjang ini aliran. Kemudian du per dx-nya lebih besar 0, artinya kecepatan aliran meningkat seiring dengan arah dari aliran atau du per dx-nya lebih besar 0. Pada aliran subsonik, kecepatan dari fluida tidak meningkat secara tidak terbatas. Artinya peningkatannya ini terbatas. Sehingga pada aliran subsonik, kecepatan fluida maksimum yang dapat dicapai pada pipa dengan luas penampang yang sama itu sama dengan kecepatan suara. Itu adalah kecepatan maksimumnya untuk aliran yang subsonik. Sedangkan untuk yang aliran supersonik, di sini alirannya nilai Mach number-nya itu adalah lebih dari 1. Yang terjadi dP per dx-nya lebih besar 0, jadi ada peningkatan tekanan. Tetapi di sini du per dx-nya kurang dari 0 atau terjadi penurunan kecepatan. Pada supersonic flow terjadi turbulensi atau aliran yang tidak stabil ya, akibat kenaikan tekanan dan juga penurunan dari kecepatan. Pada supersonic flow ini alirannya cenderung tidak stabil dan terjadi turbulensi. Di sini ada example 71 tentang pipa. Pada soal ini diketahui suatu aliran yang steady state, adiabatis, irreversible dari suatu liquida yang incompressible. Incompressible ini merupakan yang tidak dapat dikompresi ya, dari suatu aliran pada pipa horizontal dengan cross sectional area yang konstan. Tunjukkan bahwa A, kecepatannya konstan. Yang kedua, temperatur meningkat seiring dengan laju aliran. Yang ketiga, tekanan menurun seiring dengan laju aliran. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Kita membuktikan apakah kecepatannya konstan. Pada bab 2, di persamaan 2.26 kita punya persamaan ya, bahwa U2 ya, A2 per B2 sama dengan U1 A1 per B1. Nah,
Karena di sini dia adalah pipa, maka A2 sama dengan A1, artinya konstan cross sectional area. Kemudian karena di sini incompressible liquid, artinya volume dari liquid tersebut tidak berubah seiring dengan perubahan tekanan karena dia incompressible, jadi tidak terkompresi ya, tidak bisa dikompresi. Karena di sini tidak ada perubahan cross sectional area, A1 sama dengan A2. Kemudian volumenya juga sama, volume awal dan volume akhirnya sama, maka di sini kita bisa membuktikan bahwa U2 sama dengan U1. Atau kecepatan aliran pada akhir sama dengan kecepatan aliran mulanya. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa terjadi kenaikan temperatur. Oke, di sini kita menggunakan persamaan 5.18 tentang entropi balance. Di mana S atau entropi itu adalah entropi akhir S2 dikurangi entropi awal S1. Di mana rumus dari persamaan entropi ini adalah integral C dt ya. C di sini maksudnya adalah heat capacity. Kadang juga bisa kita tuliskan CP ya, karena di sini di textbook dia menuliskannya C, tapi C di sini adalah CP. Mungkin kalau kita mungkin lebih familiar dengan S2 min S1 sama dengan integral dari T1 sampai T2 CP dt per T. Ya, seperti ini ya, mungkin kita lebih familiar. Di sini berdasarkan hukum termodinamika yang kedua, bahwa perubahan entropi harus selalu positif. Ya, bahwa delta S atau perubahan entropi itu harus selalu positif. Agar selalu positif berarti suku yang sebelah kanan ini harus positif. Ini kan CP dt per T. Ya kan? Di sini adalah fungsi T, di mana T-nya adalah dari T1 sampai T2. Maka agar positif, nilai T2 ini harus lebih besar daripada nilai T1. Ya, T2 harus lebih besar dari T1 agar nilainya positif. Nilai positif karena delta S atau perubahan entropi harus positif. Nah, dari sini karena T2 atau T akhir, T pada discharge itu lebih besar dari T1, maka kita dapat simpulkan bahwa terjadi kenaikan temperatur pada aliran, pada sesuai arah aliran. Yang ketiga, kita menunjukkan terkait dengan penurunan tekanan. Apakah betul di sini terjadi penurunan tekanan? Maka kita akan coba masukkan ya ke persamaan, bahwa dari persamaan energi balan, persamaan 2.31 ya, persamaan neraca energi. Persamaan neraca energi seperti sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa dalam aliran pipa ini kita asumsikan adiabatis ya, tidak ada shaft work, kemudian tidak ada steady state kondisinya ya, steady state, sehingga tidak ada akumulasi, maka persamaan itu menjadi delta H sama dengan 0. Tinggal delta H sama dengan 0 atau H2-H1 sama dengan 0. Sementara persamaan dari delta H sendiri apa? Delta H adalah integral CP dt plus V kali P2 min P1. Ini adalah persamaan untuk delta H. Karena ini sama dengan 0, maka bisa kita pindah ruas. V kali P2 min P1 sama dengan minus integral dari T1 sampai T2 CP dt. Oke, sama dengan sebelumnya, bahwa di sini tadi T2 lebih besar dari T1 ya, T2 lebih besar dari T1, maka hasil dari integral CP dt dari T1 sampai T2 ini akan positif. Karena di sini ada minus, maka otomatis hasil yang di sebelah kanan ini akan menjadi negatif. Nah, berarti karena P2 min P1 ya, ini karena negatif, maka kan kurang dari 0 atau negatif. Maka agar ini negatif, berarti dan di sini P2 dikurangi P1, agar negatif berarti di sini P1 kan harus lebih besar dari P2.
sehingga P2 adalah kurang dari P1. Karena P2 atau tekanan akhir dia di bawahnya P1, maka bisa kita simpulkan bahwa terjadi penurunan tekanan pada aliran pipa tersebut. Oke, ini adalah contoh untuk pipa.